Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab 4 pelajaran PPKN di semester genap di pertemuan pertama, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pembahasannya yang pertama, di pertemuan ini kita akan membahas tentang makna hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Apa sih menurut kalian makna hubungan internasional? Oke, kita bahas. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam bidang, misalnya tenaga ahli untuk membangun negerinya. Maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan dengan meminta bantuan dari negara lain. Bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan bentuk kerjasama antara satu negara dengan negara lain di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Nah, apa saja sih contoh hubungan internasional? Contoh hubungan internasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan bilateral. Yang kedua, hubungan multilateral. Dan yang ketiga, hubungan regional. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu hubungan bilateral. Pasti teman-teman sudah membaca bukunya bahwa hubungan bilateral itu merupakan hubungan antara dua negara di bidang politik, ekonomi, atau sosial budaya. Nah, di sini hubungan bilateral itu dibagi menjadi 4. Contohnya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Mereka saling bekerja sama menguntungkan yang terjadi antara dua negara ini di bidang keagamaan dan ekonomi. Untuk urusan agama, Indonesia bekerja sama dalam urusan haji warga Indonesia. Yang kedua, hubungan bilateral Sri Lanka dan Cina, di mana Cina menanamkan investasi untuk mengembangkan wisata di kawasan Maladewa. Yang ketiga, hubungan bilateral Afghanistan dan Indonesia, itu tentang pendidikan ya, memiliki kultur, budaya, dan bahasa yang cenderung mirip. Dua negara ini memutuskan melakukan kerjasama pendidikan untuk jangka panjang. Yang keempat, hubungan bilateral Singapura dan Indonesia, di mana Singapura banyak berinvestasi pada bidang ekonomi di Indonesia yang menguntungkan dari segi finansial bagi Singapura dan berbagai aspek di Indonesia. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang hubungan multilateral. Apa itu hubungan multilateral? Hubungan multilateral itu merupakan contoh hubungan internasional yang terjadi pada lebih dari dua negara. Biasanya mengangkat isu-isu sentral dunia yang kemudian disatukan dalam bentuk sebuah organisasi yang akan memperjuangkan solusi dari isu tersebut untuk semua negara yang terlibat di dalamnya. Contohnya, itu terbagi menjadi 3, IMF, WTO, dan ASEAN. Yang terakhir itu hubungan regional. Hubungan ini merupakan hubungan beberapa negara yang terjadi di kawasan tertentu untuk menyelesaikan masalah di kawasan tersebut secara bersama-sama atau meningkatkan kerjasama seluruh anggota termasuk di lingkungan sekitar. Contohnya apa saja sih? APEC, OPEC, dan APO. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure. Nah, di sini ada kata-kata de facto dan de jure. Kira-kira apa nih yang dimaksud dengan de facto? Dan apa yang dimaksud dengan de jure? Oke, kita bahas satu-satu ya. De facto itu merupakan pengakuan yang berdasarkan fakta keberadaan negara. Sedangkan de jure merupakan pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya. Nah, perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional ini ternyata terbagi menjadi 2 faktor. Apa saja? Faktor internal dan faktor eksternal. Lantas, bagaimana cara mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional itu? Ayo, bagaimana? Oke, kita bahas ya.
Caranya itu ada dua. Bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia nasional. Yang kedua, harus mampu memberi perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta memanfaatkan peluang bagi kepentingan nasional. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Untuk mengetahui cara politik luar negeri Indonesia, coba kita buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang alinea keempat. Apa isinya? Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Apa contoh yang menggambarkan peristiwa kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia? Kita bahas. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB. Yang kedua, KAA, memperkasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Dan seterusnya, bisa kalian baca, ini ada banyak sekali. Nah, untuk yang terakhir, sebagai tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas mandiri halaman 4.1 halaman 121. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu di bab 4 pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.